closing statement, dan ini closing statement juga saya kira akan menambah lagi beberapa penjelasan dari Kang Abu Marlo juga ya Bu ya. Dan yang pertama ini silakan Kang Abu Marlo untuk closing statement sekali juga tambahan-tambahan yang tadi sempat tidak dibahas. Silakan Kang Abu. Oke, pada dasarnya kita sama-sama sadari bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, itu nomor satu. Sehingga mari kita terus dinamis dalam kehidupan ini, dan ternyata pada akhirnya pengetahuan kita itu juga untuk menyatakan bahwa kita tuh nggak tahu apa-apa. Jadi pada akhirnya juga berilmu bukan berarti menjadi sombong, bukan berarti menjadi lebih bisa, lebih tahu, tetapi untuk menyadari tentang ketidaktahuan kita, karena semakin kita merasa tidak tahu, semakin kita akan bergantung kepada Allah. Dan setuju dengan Buya tadi, semakin komitmen kita kepada Allah akan lebih tinggi lagi. Jadi selamat untuk menyelami keilmuan, untuk menyadari bahwa kita ini tidak tahu apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Abu Marlo untuk closing statement-nya. Dan kemudian yang terakhir closing statement disampaikan oleh Buya Syakur. Silakan Buya. Iya, bahwa setelah engkau rajin baca buku, ilmunya nambah, nambah lagi. Setelah Anda banyak tahu, di penghujungnya Anda akan terpaksa mengatakan aku tidak tahu apa-apa. At the age, you have to say I don't know anything. Di penghujungnya engkau harus mengatakan aku tidak tahu apa-apa. Kalau bilang tahu boleh, you know, but you know nothing. Sama aja kan berarti. I don't know anything, I know nothing sama kan berarti. Ya, sama-sama tidak tahunya. Karena setelah kita tahu, itu pun tidak selalu bahwa yang kita itu dalam keadaan tetap, permanen. Ternyata ada kekeliruan, direvisi lagi. Apalagi ilmu sosial, ilmu fisika, setiap saat direvisi kok. Mengapa tidak? Nah, jadi sesuatu yang tidak tetap, yang selalu direvisi, yang selalu berkembang, tidak mungkin untuk mengeker, untuk mengamati sesuatu yang abadi dan mutlak, yaitu Tuhan. Nggak mungkin. Pada akhirnya ya sebagai pengantar boleh saja. Tapi nanti di penghujungnya lepaskan semua ilmumu, baru kau bisa mengenal Tuhan. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu sendiri yang selalu direvisi, selalu mengalami kekeliruan dan kesalahan-kesalahan. Ya kenapa? Ya karena relativitas itu adalah melekat pada materi, nggak ada yang namanya tepat itu. Dan semua angka-angka dan bilangan itu pasti hanyalah sebagai kebulatan saja. Dari sini sampai Jakarta itu berapa kilometer? 1 juta orang ngukur masing-masing dengan bawa meteran sendiri, hasilnya tidak akan sama. Iya. Sampai terakhir selisihnya ada 1/1000 mili. 1/1000 mili. Iya, tidak ada sesuatu apapun. Relativitas semacam itu berlaku umum. Jangan Anda beranggapan bahwa Anda bisa membuat garis lurus di bumi ini. Tidak mungkin ada garis lurus. Selagi bumi ini bulat, maka semuanya pasti melengkung. Iya. Anda melihat lurus ketika garis itu 1 meter. Tapi kalau sudah 1000 kilometer akan kelihatan melengkung. Apalagi 10.000 kilometer akan kelihatan melengkung. Bagaimana Anda bisa membuat garis lurus di atas bola yang bulat? Ya pasti melengkung. Hanya pada jarak yang sama. Jadi artinya bahwa sampai kepada keesaan Tuhan. Keesaan Tuhan, Tuhan Maha Tunggal, Maha Satu, juga harus kamu ketahui bahwa satunya tuh bukan satunya Tuhan, bukan satu matematika. Satunya adalah sebagai satu kemutlakan. Kalau satu matematika ya dibagi 2 bisa menjadi setengah. Kalau satunya matematika bisa dibagi 4. Ya kan seperti itu. Nah, satunya Tuhan adalah bukan satu bilangan, bukan satu matematika, tapi satu kebulatan kekuasaan yang sempurna. Itu makanya beda antara
al-fardu, as-somadu, al-mutafarridu, al-munfaridu, al-mutafarridu. Itu beda sekali. Makanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu samad, ya, maha kokoh yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Tapi di tafsirnya tempat meminta ya. As-samad itu. Enggak tahu dari mana asal itu menafsirkan as-samad tempat meminta. Al-musta'an ya, begitu kan gitu. Ya udahlah. Saya nggak mau bertengkar. As-sumud itu artinya gagah perkasa yang tidak pernah ditaklukkan oleh siapapun. Yaitu sepasangnya walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding Tuhan, tidak ada yang setara Tuhan. Bukan tempat meminta. Allah tunggal. Ya, yang maha perkasa, tidak pernah bisa ditaklukkan oleh siapapun, dan tidak ada siapapun yang setara dengan Tuhan. Itu kan maknanya keesaan Tuhan seperti itu. Jadi oleh karena itu pada akhirnya bahwa nanti di penghujungnya saya tidak bisa menyalahkan bahwa nanti Tuhan yang ada dalam pikiranmu tidak akan sama dengan Tuhan yang ada pada pikiran siapapun. Apakah Tuhanmu menentukan nasibmu? Akan berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan Tuhan tidak pernah intervensi dalam kehidupan manusia. Manusia punya hak pilih sendiri dan mempertanggungjawabkan sendiri. Kalau semuanya ditentukan Tuhan, maka Tuhan tidak adil. Bagaimana Tuhan menyuruh kita beriman, tapi Tuhan menentukan kita kufur? Sama dengan Anda diikat kakinya, diikat tangannya, dilemparkan tengah lautan, dan diperintahkan jangan tenggelam. Tidak mungkin Tuhan berbuat semacam itu. Jadi manusia harus diberikan kebebasan yang sepenuhnya untuk memilih sendiri dan berbuat sendiri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Itu Mu'tazilah. Berarti Tuhannya berbeda kan? Berbeda kan? Kalau Jabariyah tidak. Semuanya tentukan oleh Allah semuanya. Kita tidak punya daya upaya apa-apa. Semuanya Allah yang menentukan. Hidup kita, mati kita, rezeki kita, penyakit kita, semuanya Allah menentukan. Jatuh kita, tersandungnya kita di batu, terjerumusnya kita, ada semuanya Allah menentukan. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tergantung. Ada dua teori. Qadha mubram dan ghairu mubram. Ada ketentuan Tuhan yang permanen selamanya tidak bisa dirubah, ada ketentuan Tuhan yang bisa dirubah-rubah sesuai dengan kondisi kondisionalnya. Berarti Tuhannya berbeda-beda dong. Aida. Disinilah yang menjadi persoalan. Tapi bagaimanapun Anda bisa mengenal Tuhanmu, jangan pernah mengatakan orang lain yang tidak sama dengan pemikiranmu adalah salah. Terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.